Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, tujuan saya buat video ini adalah untuk menguatkan iman dan kepercayaan teman-teman, terutama bagi orang-orang yang mu'alaf, karena saya pun seorang mu'alaf dan banyak sekali tekanan yang diberikan itu baik oleh lingkungan, teman, sahabat, bahkan keluarga, juga orang tua. Nah, mungkin banyak tekanannya seperti kenapa Anda masuk Islam, katanya gitu kan. Kenapa kamu masuk Islam? Kenapa kamu memilih Islam? Sudah tahu kamu dari kecil seorang Kristen. Nah, ini yang menjadi motivasi saya untuk membuat video ini adalah karena pertanyaan yang seperti itu yang mungkin terlintas dan banyak dalam pikiran mereka itu, kenapa masuk Islam gitu, karena kamu dari kecil udah jadi Kristen gitu. Nah, inilah mungkin insyaallah menjadi penguat juga, menjadi jawaban untuk teman-teman mu'alaf ya. Jadi terus saksikan video saya yang insya Allah bisa bermanfaat, bisa menjadi berkah, bisa menjadi kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Alhamdulillah, nanti kita lanjutkanlah. Nah, ini pembahasan yang pertama ialah jawaban kenapa saya masuk Islam dan saya memilih Islam. Ini teman-teman, awalnya saya masuk Islam itu ketika saya mendengarkan suara azan dan takbir ya. Khususnya yang menjadi ngena sama saya itu, yang ngena tuh masuk ke dalam hati itu ialah ketika ada dikumandangkannya takbir. Karena sebelumnya saya mendengar takbir tuh ya biasa aja gitu ya. Tapi di malam Idul Adha itu takbir itu benar-benar seperti yang manggil saya gitu. Jadi ada kalimat yang seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nah itu kalau dalam dinyanyikannya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Nah dari situ, dari kalimat itu La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, timbul pertanyaan dalam hati saya, timbul pertanyaan dalam diri saya, tiada Tuhan selain Allah. Ingat, tiada Tuhan selain Allah. Itu lalu ada seperti ada di telinga saya, di hati saya seperti ada panggilan bahwa yuk, hayu, hayu gitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda hayu gitu, mari. Nah, dari situ saya bilang ini mari apa, sebelum tahayu apa gitu. Akhirnya di malam hari saya berdoa, waktu saya menjadi Kristen, masih Kristen ya, belum Islam. Saya berdoa, ya Allah, saya bilang, ya Tuhan, kalau ini jalan Allah, tunjukkan suatu petunjuk, tunjukkan suatu pertanda kalau Engkau sayang sama saya ya. Allah sayang sama saya, tunjukkan, berikan tanda. Nah, dari situ pagi harinya saya berjalan ke masjid. Lalu di depan masjid ada lagi pemotongan hewan kurban. Saya lihat ada domba, sapi ya disembelih gitu. Nah, dari situ saya bilang, kok setiap mau nyembelih bilang Bismillahirrohmanirrohim, saya bilang. Terus kalau pas mau nyembelih juga takbir dulu, ini ngapain, saya bilang kan gitu. Dan mungkin bacaannya meren gitu ya, saya bilang kan. Ya udahlah, saya nggak ngehirauin gitu. Tapi yang pas lagi sembelihan kedua tuh, yang pas lagi nyembelih sapi, saya liatin gitu ya, bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Langsung yang mencit sapinya tuh, yang motong sapinya bilang Bismillahirrohmanirrohim.
dipotong aja lehernya. Saya bilang teh, langsung ada dalam pikiran saya, ini kok orang Islam mau ya beli domba sama sapi disembelih terus dagingnya dibagi-bagiin ke orang yang ke masyarakat gitu. Karena selama bertahun-tahun saya pun dapat kebagian daging kurban gitu ya, kadang disate, digulai, segala macam lah. Nah dari situ saya bilang, tapi orang yang yang nyumbang sapi dan dombanya kadang ada yang kebagian kadang enggak gitu. Nah makanya dari situ timbullah pertanyaan, kok ini yang dimaksud apa ya, saya bilang gitu kan, kurban ini. Akhirnya saya cari saya ingat-ingat gitu, oh ternyata saya bilang ini ajaran Abraham gitu. Ajaran Abraham tuh Nabi Ibrahim ya. Saya bilang ini ajaran Abraham gitu, pertanda pada saat Ishak mau disembelih di atas gunung. Nah dari situ, wah Islam hebat ternyata, mau gitu rela mengorbankan beli sapi buat ini, padahal kalau dipelihara kan bisa bertambah banyak gitu ya, diternak gitu. Nah dari situ mulailah saya nggak ngeh bahwa itu adalah tanda dari Allah gitu. Terus dari situ saya mulai tanya lagi kepada ke teman saya gitu. Saya bilang, Dan ini kenapa harus kurban? Bilang tuh, nya tuh kurban mah mesti baheula katanya. Udah dari dulu katanya kurban mah. Udah dari dulu ngikutin Nabi Ibrahim katanya. Oh ya udah, saya nggak gitu. Nah waktu pulang ke rumah, saya bilang sama istri saya bilang, Mi itu naha pada kurban gitu, kita orang Kristen enggak. Nah timbul lagi pertanyaan, kenapa orang Kristen enggak melakukan apa yang Nabi Ibrahim suruh, menjadi satu pertanda bahwa waktu Ishak mau disembelih itu Abraham gantinya dengan domba, itu satu pertanda bahwa Abraham beriman kepada Allah. Tapi kenapa orang Kristen tidak melakukan hal yang sama? Dari kecil sampai saya kemarin terakhir itu tidak ada yang namanya kurban gitu. Yang ada hanya perjamuan kudus atau perjamuan suci yang dilakukan oleh Yesus. Nah dari situ kan timbul terus pertanyaan, kenapa. Lalu di satu malam saya ke rumah saudara saya bilang, saudara saya Muslim, saya bilang, itu kurban maksudnya apa? Kita nanya kurban maksudnya apa, diceritain lah, dan singkat cerita bahwa Allah itu satu katanya. Iya memang satu Yesus, bilang. Nah dari situlah coba Rick baca Al-Ikhlas katanya. Al-Ikhlas apaan, saya bilang, surat Al-Ikhlas yang ada di Al-Quran katanya. Akhirnya saya bilang, mana coba saya lihat, saya baca, surahnya bilang begini, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah hai Muhammad, tiada Tuhan selain Allah katanya. Jadi Allah itu esa, Allah itu satu gitu. Saya mulai Allah itu satu. Terus Allah tidak diperanakan dan tidak juga beranak ya. Nah dari situ tidak diperanakan, kan Yesus anak Allah, saya bilang. Memang tidak punya bapak, tapi kan lahir dari perut Maria. Oh banyak pertanyaan yang di kepala saya tuh. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia turun ke bumi? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dilahirkan? Kan Tuhan itu Allah. Karena saya sudah membaca Alkitab tuh bolak-balik dari kecil gitu ya. Dari mulai kejadian, Keluaran, Bilangan, Imam, Ulangan sampai kepada Wahyu dibaca gitu. Tapi yang nerapnya, yang masuk ke pikiran saya ya bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Tapi tidak masih ada pertanyaan juga gitu. Banyaklah pertanyaan, nanti saya jelasin di video selanjutnya ya, kenapa saya menganggap Yesus itu Tuhan. Dan juga singkat cerita, setelah membaca surat Al-Ikhlas, timbul juga di pikiran saya, benar juga ya, Allah tidak ada yang setara dengan Allah, saya bilang. Bahkan Yesus pun duduk di sebelah kanan Allah. Nah ini yang menjadi satu
pertanyaan yang besar dalam hidup saya itu. Nah, singkat cerita, saya ketemu sama Ustadz. Terus saya tanya ke Ustadz itu, Pak Ustadz tahu Yesus? Oh tahu, katanya, Nabi Isa itu. Oh iya, karena yang saya tahu juga, saya di Islam tuh Nabi Isa tuh ya Yesus gitu. Terus saya tanya, Pak Ustadz mengimani Yesus? Oh iya mengimani, sangat mengimani, katanya teh, bahwa Yesus, bahwa Nabi Isa itu juga Nabi kami, katanya. Oh Nabi, iya Nabi, katanya. Oh ya udah, diceritakan perjalanan Nabi Isa gitu ya sama Ustadz itu. Diceritakan dan saya mulai oh ternyata sama ya, saya bilangnya gitu, sama ceritanya. Jadi Nabi Isa dan Yesus tuh sama gitu. Oh sama, hanya beda di kematiannya saja, katanya. Kalau di Kristen disalib, kalau di Islam ditidurkan lalu diangkat. Nah, singkat cerita saya tanya lagi, Pak Ustadz, bagaimana cara saya masuk Islam gitu. Dan akhirnya setelah diceritakan panjang lebar, saya tanya itu, kata Pak Ustadznya, mari kita ke guru saya, kita berangkat ke sana. Akhirnya saya berangkat sama Pak Ustadz sama istri saya ke salah satu ustadz di daerah Pandanwangi ya. Pandanwangi itu daerah Ciwastra gitu. Nah terus Pak Ustadz tanya kepada saya, apa alasan kamu mau masuk Islam? Saya bilang ya pengen mempelajari gitu. Terus kata ustadznya bilang, apakah kamu didorong oleh seseorang? Apa kamu dipaksa seseorang? Apakah kamu diajak seseorang untuk masuk Islam? Saya bilang enggak Pak Ustadz, saya alami, saya pengen belajar tentang Islam, karena segala sesuatu yang diajarkan Islam itu sama diajarkan oleh Kristen, saya bilang gitu. Cuma banyak perbedaannya Pak Ustadz. Ya udah, singkat cerita Pak Ustadz bilang, kalau kamu yakin, ya udah, ikutin ucapan saya, ikutin kalimat saya, kita baca syahadat, katanya. Oh ya baik Pak Ustadz, saya bilang, ikutin saya, harus dari hati ya, katanya. Biarin nggak ada orang yang lihat juga, tapi kalau dari hati, niat dari hati, insya Allah terima Islamnya, katanya. Oke, saya bilang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhirnya setelah saya mengucapkan itu, alhamdulillah saya masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, pikiran saya, hati saya, mata saya, semua terbuka. Nah ini nanti yang jadi di video selanjutnya insyaallah. Jadi itu singkat cerita kenapa saya bisa masuk Islam. Yang satu, tidak ada dorongan dari siapapun, tidak ada ajakan dari siapapun, tidak. Hanya diajak oleh Allah, mendapat hidayah Allah, mendapat petunjuk dari Allah. Dan alhamdulillah, meskipun umur Islam saya masih umur jagung, tapi insya Allah akan terus bertambah, karena masih belajar gitu ya. Jadi pasti semua yang baru masuk Islam pasti semua belajar, bahkan yang dari lahir dari Islam pun belajar gitu ya. Alhamdulillah. Ini juga nanti ada video selanjutnya tuh, jawaban kepada teman-teman mu'alaf untuk orang tua, keluarga, sahabat ataupun lingkungannya yang di dalam lingkungan Kristen ya. Alhamdulillah, nanti di video selanjutnya saya akan bahas lagi. Begitu, terima kasih sudah mau mendengarkan saya, sudah mau melihat video saya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.